Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kelas 8 bersama Bapak Solan Jawari belajar Al-Quran Hadis. Tentu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan tetap kita haturkan kepada Allah puji syukur kehadiratnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu pada kesempatan kali ini saya berharap kalian semuanya walaupun masih menahan kerinduan untuk segera bersekolah, segera bersama Bapak Ibu guru yang ada, akan tapi karena masih belajar dengan jarak jauh, bahkan ada yang amat jauh dari luar Kabupaten Blitar mungkin kan, tetap bersabar dan semoga dengan mengucapkan Alhamdulillah terus Allah berkenan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Dan tentu anak-anakku, dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah melalui belajar dengan baik di rumah masing-masing tentunya. Dan kemudian juga tak lupa semoga salawat salam kepada terus terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, anakku semuanya, kita sekarang sudah lepas dari teori tentang membaca Al-Quran. Kemarin ada berbicara tentang mat arid, mat layin, kemudian mat iwat. Sekarang kita masuki materi Al-Quran, fungsi Al-Quran, yakni orang hidup di dunia ini sama lihat ya, ada yang kaya, ada miskin, ada yang pekerjaannya mudah, ada yang susah sekali untuk mendapatkan sebuah keberuntungan. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, di dalam rangka menjalin kebersamaan hidup, menanggung beban kehidupan, soge melarat kabeh Gusti Allah sing gawe. Angel penak Gusti Allah sing gawe. Kemudian bagaimana kita tetap memberikan satu kebersamaan ini? Oleh karenanya Allah menitipkan ketika ada beberapa orang yang diberi kemudahan di dalam mengais rezeki, begitu mudahnya mendapatkan rezeki yang melimpah. Jangan lupa diri, jangan membanggakan, jangan sombong. Ketika mendapatkan kesusahan, nandur abenti pangan tikus bagi para petani, dodolan pangadiapusi wong misalnya, ya juga jangan merasa hina, jangan merasa putus asa. Allah telah menyindir kita dan anakku semuanya dalam buku LKS atau buku kerja siswa. Coba dilihat halaman 20 di surat Al-Fajr yang mungkin kalian juga sudah ada yang hafal. Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Nah, itu. Coba lihat. Nanti di halaman 20. Apa artinya? Ada sekelompok manusia yang apabila Allah mengujinya, menguji lalu kemudian dimuliakannya, wa na'amahu, diberi kenikmatan yang luar biasa. Apa katanya? Dia berkata, Tuhanku telah memuliakan saya. Fayaqulu rabbi akraman. Aku telah dimuliakan oleh Tuhanku. Allah telah memanjakan diriku. Macam-macam perasaan nih. Dan teman lihat dia sendiri kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Kayak orang-orang yang sedang enak. Tapi sebaliknya apa? Wa amma idza mabtalau faqadara alaihi rizqah.
Wong sing dicoba mbek Gusti Allah dikai rupek rezekine, dikai angel nyambut gaene, dikai angel golek bati dan lain sebagainya. Maka apa katanya? Fayaqulu rabbi ahanan. Duh. Nolong sore aku. Aku dino mbek pangeran. Aku direndahkan, aku dikucilkan sama Tuhanku. Ini makanya ayat ini harus kita persoalkan di dalam rangka menjaga konsistensi kita supaya tetap bangga menjadi manusia. Supaya kita tetap bisa berusaha dengan semaksimal mungkin sebagai manusia. Artinya persoalan rezeki memang kadang-kadang jare wong tua-tua iku, jare wong sepuh-sepuh iku. Diuber melayu, ditinggal nututi, itu kadang bondo. Dipikir mumet gak ketemu, ditinggal nyantai-nyantai malah ketemu. Nah, ini persoalan yang memang di dalam rangka mengais rezeki kula panjenengan sedaya anak-anakku semuanya kelas 8 harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Kita pahami sedemikian rupa. Di ayat 15 dari Al-Fajr itu menjelaskan bahwa Allah menguji manusia dengan kemuliaan dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa seperti kekuasaan. Daftar egleng dadi kepala desa, Daftar egleng itu iseng dan caleg calon legislatif dadi DPR. Kadang-kadang gak kepingin nyalonno diusung mbek tangga-tanggane mbek dulure mbek kanca-kancane surung-surung wis kamu tak pilih. Mulai dadi bupati misalnya. Itu ujian dari Allah. Sekilas enak. Wong kabeh percaya mbek aku. Tapi hati-hati. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kafir dan durhaka dia akan memandang hal itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi dan memuliakan mereka. Ini pahaman kafir. Jadi ketika ada orang begitu mudah menjabati satu jabatan-jabatan tertentu, kemudian selalu enak hidupnya, orang yang ingkar akan nikmat Allah dianggap itu adalah sebuah diskriminasi. Wah, Allah mek mulyakno wong iku tok. Allah mek memanjakan orang itu saja. Tapi pandangan orang yang kafir akan nikmat Allah, begitu diberi kesusahan, diberi kesulitan, selalu gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari, katanya Bang Ebit itu kemudian mereka merasa dihina oleh Allah. Kita merasa dicuekin sama Allah, sehingga putus asa, berbuat semaunya sendiri dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya di dalam persoalan infak itu adalah infak itu menyisihkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, berikan kepada fakir miskin. Bahkan infak ini beda dengan zakat. Kalau zakat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayat dan seterusnya, 8 kelompok yang telah diberikan oleh Allah secara tepat dan tidak boleh ditawar, itu bagian zakat. Tapi infak beda. Infak itu memberikan secara suka-suka. Oleh karenanya kalau kita mengikuti surat Al-Baqarah ayat 177 nanti bisa dilihat. Di situ apa yang disebutkan di situ? Ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilina fir riqab. Kriteria infak sing paling mulia infak itu ala hubbi, berikan kepada kekasih. Gue coba pacar ngawur. Siapa kekasih itu? Ya tentu orang tua kita. Kedua orang tua yang harus dicintai.
tentu Allah Subhanahu wa taala yang harus dicintai nomor satu. Kemudian nomor dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, ranking ketiga, peringkat ketiga orang yang harus kita cintai adalah orang tua yang telah berjasa besar atas keberadaan kita. Nah, ini yang harus. Artinya apa? Bapak, saya belum bekerja, saya belum mendapatkan hasil apapun. Curahkan segala waktumu untuk berpatuh kepada kedua orang tua adalah bagian dari infak kehidupan kita. Nah, untuk ngomong ganti duit tapi setok nang bapakku nang ibuku aja. Kamu punya waktu, kamu punya kesempatan kapanpun berbakti kepada orang tua. Itu adalah bagian dari infak, kesempatan yang dilonggarkan oleh Allah kepada kita. Ini sudah berdua, alhamdulillah kasih uang kepada orang tua kalau sudah kerja nanti, kalau sudah punya rezeki sendiri, kasihkan sebagian orang tua. Lebih-lebih kalau orang tua sudah keadaan jemput, tambah lansia, itu kan perasaannya mudah tersinggung, pendengarannya sudah berkurang, dia omong rotok banter, cari nyentak-nyentak gak banter, cari diblekai wong tua ngomong ora genah dan lain sebagainya. Ini nanti serba salah kita. Tapi itu kita harus kita hadapi dengan tabah. Nah, terus kemudian zawil kurba itu kerabat mungkin zaman punya kerabat dari bapak, mbuh pernah Pak D, Pak Le, Bude, Bule, ponaan, misanan, mindoan, itu zawil kurban. Atau yang dari jalur nasabnya ibu ke atas, mbah, buyut, cicit, apa jenenge, canggah dan lain sebagainya. Kalau masih ada, kita tetap harus berbuat baik. Nah, zawil kurban. Kalau kerabat-kerabat kita sudah mapan semuanya dalam strata sosial, strata ekonomi misalnya, di sekitar kita ada anak yatim. Nah, anak-anakku, mungkin kalian sudah mendengar sebentar lagi dalam rangka memperingati Muharram ini, sekolahan kita juga akan ada santunan yatim piatu yang diambilkan dari para para munfik yang berinfak secara cuma-cuma. Itu nanti kita bikin seremonial yang dikomandani oleh Pak Komar insyaallah. Nah, ini persoalan yatama wal yatama, infak kita kepada anak-anak yatim. Artinya jangan sia-siakan anak yatim, jangan hardik mereka. Fa ammal yatima fala taqhar, jangan ojo itulah ambek anak yatim. Artinya apa? Siapa yang ingin dia kehilangan orang tuanya, atau siapa yang ingin masih usia anak-anak waktu memanjakan kepada orang tua, tiba-tiba orang tuanya diambil oleh Allah. Maka satu-satunya kita hibur mereka dengan infak, dijak jajan bareng di bosi, jak mangan bakso, dijak mangan mie ayam, gitu kan. Apa senengane deh. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu merahmati dirimu. Macam-macam kok nyanyian. Nah, itu sih pesan. Setelah anak yatim siapa? Wal masakin, orang-orang miskin, orang-orang kekurangan kehidupannya di sekitaran kita. Sak kampung kula sugih kabeh, Pak. Ya tonggo kampung. Tonggo kampung sugih kabeh, Pak. Ya tonggo kabupaten. Nah, masakin. Kemudian wabeni sabil iku sapa? Arek-arek sing menempuh ilmu di perjalanan. Lek gurune Pak Salan biyen nerangno wabeni sabil itu arek-arek pondok gitu. Jangan sia-siakan anak pondok. Anak pondok itu ngene mandi. Nih, aku krungu kancaku mondok nang kono tak sambangane. Iki pas nang omah ono berkat akeh, iki nang omah pas ono panenan akeh, sayur-sayuran tak kirimno nang arek pondok. Ini wabni sabil itu. Atau anak-anak yang sedang terlantar di jalanan karena apa? Karena ingin menempuh ilmu. Atau anak-anak yang sedang bersilaturahim di tengah perjalanan kecopetan misalnya. Itu ibnu sabil.
yang menempuh kebaikan. Jadi menempuh perjalanan menuju kebaikan, di mana dalam perjalanan itu menuai satu nasib sial, maka kita harus infak kepada mereka. Yang keempat, wasailin, kepada orang yang meminta-minta. Bahasanya sampean pengemis ini, sing santun ambek pengemis, wis gak ngekei ngilokno, dosa dobel. Lek gak ngekekno piye? Iya, lek misalnya pas gak enek-enek tenan ning omah, dengan atur kalimat yang bagus. Ngapunten lho Mbak, ngapunten Pak, niki Bapak pas mboten wonten teng griya gek kula nggih pas mboten wonten arta. Sanes wekdal nggih lek panjenengan pas lewat mriki melih. Lho ngono. Wadang sadis-sadis nang kene dhewe. Ngarep lawang wis ditulisi, mohon maaf, tidak menerima orang yang meminta-minta. Mohon maaf, tidak menerima pengamen misalnya. Nah, sail ini sudah korban mental dia. Sekalipun kita tidak membenarkan, tapi kita tidak akan ingin bercita-cita menjadi itu. Tapi kebetulan omahe dhewe dihampiri wong-wong sing pas nyuwun, njaluk, ngemis, sebisa mungkin kita melaksanakannya, kita memberikan seadanya, semampunya, seikhlasnya. Itulah yang disebut infak. Dan saya pikir itu sebagai mukadimah bisa dipelajari. Kemudian ya, tugas hari ini nanti silakan ditulis kembali surat Al-Baqarah ayat 177, dan kemudian kasih penjelasan menurut kalian apa maksud dari ayat itu, dan seyukyanya kita sebagai murid madrasah seperti apa, ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sementara demikian saya akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillah. Semoga berkah, manfaat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.